Yuk bahas film. Kali ini aku ingin membahas film live action berjudul Aku no Hana. Dalam bahasa Inggris, film ini memiliki judul Flower of Evil atau Bunga Setan dalam bahasa Indonesia. Film ini disutradarai oleh Noboru Oguchi menggunakan cerita dari manga karya Suzo Oshimi. Dirilis pada tahun 2019 dengan durasi sekitar 127 menit. Versi live action ini sangat berbeda dengan visualisasi dari animenya. Bagi kamu yang kecewa dengan animenya, kamu patut berpuas diri karena versi live action ini berkiblat sama manganya. Seorang cowok SMP bernama Takao Kasuga sangat mencintai karya sastra, terutama buku yang berjudul The Flower of Evil atau jika diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang adalah Aku no Hana. Buku ini termasuk susah untuk dipahami dan dimengerti karena isinya berupa sajak-sajak puisi dan juga interpretasi dari kehidupan yang rumit. Takao Kasuga adalah anak yang cukup pintar di kelasnya. Namun walaupun begitu, ia termasuk dalam kategori terpintar kedua karena masih ada yang lebih pintar darinya, yaitu cewek tercantik dan paling pintar di kelasnya bernama Nanako Saiki. Sedangkan di belakang bangku Kasuga ada juga siswi terbodoh di kelasnya bernama Sawa Nakamura yang terkesan kasar dalam bertutur kata dan sangat tertutup. Suatu siang ketika pulang sekolah, Kasuga masuk dalam obrolan ringan teman-teman cowoknya yang membahas tentang cewek cantik di sekolah mereka. Bahkan membandingkan antara Nakamura yang suram dan menyeramkan dengan Saiki yang cantik dan pintar. Tak lama setelah itu, Kasuga ingat bahwa ia meninggalkan sesuatu di kelas, dan akhirnya ia meninggalkan teman-temannya untuk kembali ke sekolah. Mulai dari sinilah tragedi awal terjadi. Di sekolah, secara tidak sengaja Kasuga melihat tas berisi baju olahraga milik Saiki. Awalnya ia bingung, namun kemudian pikiran jahilnya muncul ketika mengingat apa yang dikatakan teman-temannya tadi. Tak tunggu lama, ia akhirnya mengambil baju itu, dan langsung melancarkan aksinya untuk menjelajahi baju Saiki. Soal juga otak si jenius satu ini ya ternyata. Merasa ada orang lain yang berada di kelas itu juga, ia terkejut dan langsung lari pulang ke rumah. Keesokan harinya terjadi keributan di kelas, karena guru mengumumkan bahwa baju olahraga Saiki menghilang. Semua siswa heboh dan langsung bergosip bahwa siapapun yang mencurinya sudah dapat dipastikan adalah orang yang menjijikkan. Kasuga tentunya langsung was-was dengan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya. Ketika pulang sekolah mengendarai sepeda, tiba-tiba Kasuga dicegat oleh si misterius Nakamura. Awalnya Nakamura cuma berkata, "Nokkete, ano yama no mukou made." Kasuga yang merasa ilfil dan tidak paham, kemudian mengatakan bahwa ia ada urusan lain. Namun, Nakamura malah duduk di boncengan sepeda Kasuga sambil mengatakan bahwa ia tahu Kasuga mencuri baju olahraga Saiki. Kasuga-kun ga Saiki-san no taisougi nusunda tokoro. Karena ketakutan, akhirnya Kasuga malah lari meninggalkan sepedanya, yang akhirnya disusul oleh Nakamura memakai sepeda Kasuga. Aku ketawa banget saat scene ini. Karena terburu-buru, Kasuga malah jatuh ke parit. Nakamura kemudian mengancamnya sambil menyuruh Kasuga melakukan apapun yang diperintahkannya jika tidak ingin rahasia itu terungkap. Sampai di sini, aku akan mengingatkan bahwa selanjutnya aku akan membahas storyline yang mengandung spoiler. Jika kamu nggak pengen kena spoiler, bisa langsung skip ke bab selanjutnya. Dan jika kamu tetap mau denger, mari kita lanjutkan. Nakamura kemudian memberikan perintah yang aneh-aneh kepada Kasuga. Awalnya ia menyuruh Kasuga untuk membuli dan menggoda Saiki. Namun Kasuga yang dasarnya memang tidak tegaan malah mengajak kencan Saiki, menempatkan Saiki pada posisi gadis lugu dan suci yang seharusnya tidak layak disakiti. Nakamura tidak gentar dalam memeras Kasuga, memaksakan kepadanya segala macam tuntutan permintaan yang mengakibatkan rasa sakit fisik, emosional, dan psikologis pada Kasuga. Ujung-ujungnya yang diperintahkan Nakamura tidak pernah berhasil dilakukan dengan baik oleh Kasuga. Nakamura yang jengkel akhirnya memutuskan untuk tidak menyiksa Kasuga lagi dan tidak akan merepot-repot memberitahukan rahasia Kasuga ke siswa lain. Nakamura merasa bahwa Kasuga sudah tidak asik lagi karena terlalu banyak berpikir dalam melakukan sesuatu.
Nakamura kemudian mengajak Kasuga untuk keluar bersamanya di malam hari. Ternyata Nakamura mengajaknya ke sekolah dan menyuruh Kasuga menuliskan apapun yang ada di kepalanya, termasuk apa saja yang dilakukan Kasuga dengan baju Saeki. Kasuga yang tidak mau melakukannya malah jadi berdebat panjang dengan Nakamura. Ia merasa malu jika harus mengakui hal itu, sedangkan Nakamura terus-terusan mendesaknya untuk mengeluarkan sisi kelamnya yang asli. Ujung-ujungnya Nakamura malah jadi bete dan merasa bahwa Kasuga udah nggak menarik diajak main-main. Gadis itu kemudian meninggalkan Kasuga. Nah, yang aneh di sini, Kasuga malah mulai merasa kebingungan dan tiba-tiba tidak ingin ditinggalkan oleh Nakamura. Kegilaan dimulai. Sisi kelam dari Kasuga yang ternyata menikmati penindasan dari Nakamura mulai muncul. Ia kemudian mulai mencoret-coret papan tulis dan melakukan apapun yang diperintahkan Nakamura untuk meluapkan emosi dan mengakui karakter asli dari dalam dirinya. Mereka kemudian mencoret tembok, mengacak-acak kelas, hingga menumpahkan cat-cat ke segala penjuru kelas. Setelah kejadian itu, mereka mulai melakukan hal-hal gila bersama. Mulai dari mencuri baju siswa lain, hingga membuat rumah-rumahan kardus basecamp laknat mereka. Kasuga benar-benar menjadi kacung setia bagi Nakamura. Sedangkan Saeki yang naif dan baik hati masih saja berusaha meyakinkan Kasuga bahwa dia akan menerima apa adanya. Konflik mereka akan terus berlanjut dan mempengaruhi hidup mereka hingga mereka menginjak SMA. Bagaimana kelanjutannya? Spoiler udah cukup sampai di sini aja ya. Mungkin aku akan buat alur ceritanya secara lengkap di video lain. Tunggu aja linknya di deskripsi atau pop-up video ini. Plotnya sangat sederhana, tetapi sangat menarik untuk ditonton. Ceritanya sendiri berkembang dalam segmen yang cukup lambat dan bisa dibilang berat. Akuno Hana membutuhkan waktu yang lebih dari umumnya untuk mengatur suasana yang diciptakan. Namun, aku merasa bahwa sebenarnya dengan memperlambat ritme cerita, penonton dapat cukup waktu untuk memproses perasaan karakter dan berempati dengan mereka. Ini lebih mirip dengan rasa bucin dari anime Happy Sugar Life yang sangat ekstrim dalam mengekspresikan rasa fanatik terhadap suatu subjek orang yang mereka gilai. Jangan dibayangkan bahwa walaupun film ini mengambil tema anak SMP, kamu akan menemui kegiatan menyenangkan seperti di anime Asobi Asobase. Karena walaupun menggunakan genre seinen, mereka mengambil tema yang lumayan sakit pada film ini. Film ini termasuk susah dipahami jika hanya menontonnya sekilas. Aku sendiri yakin jika aku menontonnya untuk hiburan, Akuno Hana tidak akan pernah aku pahami sama sekali. Bayangin aja, film ini menyangkut tentang kisah cinta segitiga, yang mana tidak ada satupun sebenarnya yang benar-benar jatuh cinta. Nah lo, bingung kan? Sebenarnya para karakter di film ini sedang dalam masa pencarian jati diri dan memahami kehidupan. Seperti halnya anak remaja, mereka selalu penasaran dan berprinsip untuk dapat mendapatkan sesuatu dengan jalan apapun. Kamu diharuskan untuk menontonnya dengan konsentrasi penuh dan jiwa netral yang tidak memihak salah satu tokoh. Ini akan membuat kamu lebih menikmati naik turun dan perputaran alur dari cerita Akuno Hana. Walaupun jujur aja, aku sendiri pro dengan hubungan Kasuga dan Nakamura, yang menurut aku sebenarnya memang lebih cantik dari Saeki. Lumayan sesat ya. Tapi tetap aja jiwa penasaran untuk mengungkap apa sih sebenarnya yang disampaikan penulisnya yang menjadi dasar aku untuk menonton film ini kedua kalinya. Perubahan emosi karakter masih dapat dibilang relatable, dapat dipercaya dan manusiawi dalam kondisi yang ekstrim. Kasuga adalah tipe cowok yang pelin-pelan, khas anak-anak yang sedang masa puber, selalu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, dan selalu gampang terbawa suasana. Ia menjadi melo hanya karena buku yang dibacanya, dan pertemuannya dengan Nakamura yang absurd membuatnya ingin mengabdi pada gadis itu. Motivasinya untuk melakukan hal-hal yang mengerikan sebenarnya hampir nol, namun karena dia terlalu masuk ke dalam karya sastra yang dibacanya, ia dengan rela mengikuti Nakamura. Nakamura tidak memiliki jawaban psikologis yang jelas mengenai mengapa dia bertindak seperti itu. Dia seperti rusak dan kesusahan secara emosional, tapi sekaligus juga kesepian. Dia sangat gembira tentang hubungan antara Tuan dan Kacung dengan Kasuga pada awalnya. Jiwanya yang suram dan hampa seakan ingin mengetahui lebih jauh tentang perasaan orang lain. Namun dia sangat tidak tertarik dengan karakter Saeki yang menurutnya sebenarnya lebih buruk dari mereka. Sedangkan Saeki walaupun pintar, ia adalah cewek yang naif dalam berhubungan dengan cowok.
Dia senang Kasuga menyukainya, tapi kebingungan dengan perilaku pelin-pelan dari Kasuga. Dan ketika ia mengetahui hubungan diam-diam Kasuga dengan Nakamura, ia malah merasa bersalah. Ia satu-satunya bucin terpolos di sini. Sepertinya ia memang susah sekali memahami kejiwaan dan seberapa berbahayanya seseorang. Sebenarnya, ketiga remaja ini tidak paham siapa dicintai sama siapa. Mereka hanya mencari jati diri dan kebenaran versi mereka sendiri, menggambarkan segalanya seakan benar menurut mereka. Walaupun pada akhirnya, orang tua mereka sendirilah yang repot bertanggung jawab untuk menghadapi masalah yang ditimbulkan remaja-remaja ini. Karakter paling dewasa adalah pacar masa SMA Kasuga, yaitu Aya Tokiwa, yang muncul pada scene masa kini ketika Kasuga menjadi hikikomori. Ia dengan relanya mau mengantarkan Kasuga menemui Nakamura lagi untuk menuntaskan perasaannya. Sebuah tindakan paling bijaksana sepanjang film ini menurutku. Manga yang berbeda dengan anime, dan anime yang berbeda dengan live action. Ini adalah salah satu poin yang memang harus ada di review kali ini. Karena jujur aja banyak sekali yang bergidik melihat animenya. Anime yang diangkat dari manga ini mendapatkan respon mengejutkan yang cenderung buruk dan mengecewakan. Visual yang disajikan membuat penggemar yang awalnya membaca manganya malah kecewa melihat hasil adaptasi animenya. Banyak yang bilang bahwa gambar versi manga lebih baik daripada gambar visual dari anime. Kamu tidak akan menemukan satu karakter pun yang bagus di versi animenya. Yang tidak bisa kita bedakan mana ketawa, mana sedih, mana panik, mana takut. Nggak bisa sama sekali. Namun tenang aja, jika kamu menonton versi live actionnya, kamu akan merasa lega karena para pemainnya imut-imut dan ganteng. Cukup berhasil menarik perhatian karena sepertinya menggunakan referensi wajah dari manganya, bukan animenya. Apalagi akting Tina Shamashiro yang memerankan Nakamura berhasil membuat penonton gemas, jatuh cinta sekaligus merinding. Sebenarnya dulu banyak teman aku yang bilang ini film apaan sih, gaje banget. Namun gak sedikit pula yang bilang bahwa ini adalah film dengan alur yang realistis. Aku Nohana mengajarkan kita untuk memasuki rasa bersalah terdalam yang bisa muncul karena izin dari kita sendiri. Overall, aku akan memberi film ini rate 8 dari 10 lah ya. Karena aku juga punya kejengkelan pribadi dari karakter Kasuga yang pelin-pelan untuk kategori cowok pintar di kelasnya lah ya. Dia nggak terlalu tegas bahkan terbilang lemah. Film ini cocok untuk kalian yang suka dengan film anti-mainstream dan cerita yang misterius. Bukan berarti bisa ditonton juga dengan keluarga. Nikmati filmnya sendiri asal jangan ikut-ikutan Milo. So, see you on the next video and bye-bye. Lembut kapas menerpa tangan jatuh, mengingatkan raga belai cipta perintah darinya, menerpa halusan empunya.